Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di saluran KGBN Sanggau bersama saya Anissa Fitri dan juga akan ditemani oleh Ibu Juliawati malam ini. Nah, udah cocok ya jadi penyiar radio. Oke, baik. Kita sambil menunggu teman moderator kita nanti mudah-mudahan bisa bergabung juga bersama kita malam ini. Em, Sebentar, saya coba dulu bantu eh, Ibu Titis pakai ini ya. Saya kasih jadi co-host ya, bantu ya. Bu Oke, Titis, terus jadi minta tolong bantu ini nanti teman-teman yang bocor-bocor suaranya gitu. Takut ini. Siapa lagi? Didi kayaknya pakai ini ya, pakai laptop. Saya jadikan co-host. Bu Ijul mana? Bu Ijul, oke. Mbak Nining. Takutnya kita sama-sama terlempar kan susah juga nih. Oke, Alhamdulillah ya, udah ada 20 orang dari 600 anggota kita di dalam grup. Lumayan. Nah, harapannya nanti teman-teman dari 21 atau tiba-tiba jadi 21. 21 yang ada di sini bisa menyebarkan. Satu orang 10 berarti bisa 200 atau satu orang 20 bisa 400-an. Informasi ini bisa menyebar sampai ke 400 orang. Nah, baik teman-teman, seperti yang di flyer dibagikan oleh teman kita. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu nih, boleh ya? Siap-siap tulis di kolom chat. Hmm, tulis angka 0 ya. Kalau yang belum pernah dengar, kemudian tulis angka 1 kalau udah yang pernah dengar. Pernahkah teman-teman atau Bapak Ibu mendengar yang namanya TPN? TPN itu apa ya? TPN itu Temu Pendidik Nusantara. Tulis 0 kalau belum pernah dengar, tulis angka 1 kalau sudah pernah dengar. Yuk, wah, ini ada Bu Eti Juniarti, Bu Nining, oke, wah, ini udah pada pernah dengar nih. Oke, ini siapa ya yang pakai whiteboard? Hmm, Pak Budi, jangan dimain-main ya. Dia udah mau ngajar aja nih kayaknya, Pak Budi. Main whiteboard dia. Bukan di whiteboard, Pak, di kolom chat. Oke. Ini kayaknya satu semua, Alhamdulillah. Nah, pertanyaan kedua, ya. eh Tulis angka 7 dan tulis angka 8. Ya. Sudah pernah ikut TPN nggak? Belum. Kok jadi 78 Pak? Nanti 89 dong. Ya. Tulis angka 7 kalau sudah belum pernah ikut TPN, angka 8 kalau sudah pernah ikut TPN. Siapa nih Bu Eti udah pernah, Pak siapa Bu Sabar belum, Diana sudah, Pia sudah, Bu Ariana belum, Sufiani belum. Oke, lanjut yuk. 7 kalau belum pernah ikut, 8 sudah pernah. Pak Kristianus Yandi sudah, Mbak Yatunisa udah, Bu Tuti sudah. Oke. Nah, ini variasi ya, teman-teman ya. Ada yang udah, ada yang belum gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit nih. TPN itu apa? Bentar ya. Saya bagikan dulu ininya, layarnya.
Oke, bagaimana? Sudah terlihat aman ya? Oke. Nah, sekarang kita agak sedikit ini ya, Bapak Ibu ya. Ini tulisannya ruang cerita dari iklim kelas ke iklim dunia. Wih, keren banget ya. Nah, ruang cerita dari iklim kelas ke iklim dunia. Kok bisa? Gimana nih caranya? Terus apa sih yang harus kita lakukan? Oke, baik. Nah, ini ya, jadi setiap guru, teman-teman semua di sini kan guru ya, pendidik gitu ya. Baik itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian baik itu swasta, negeri. Kalaupun ada guru yang mengajarnya di apa namanya itu bimbel gitu, pasti semua punya tantangan dan setiap tantangan pasti punya cerita gitu. Jadi di sini kita lihat di balik setiap ruang kelas itu ada guru yang berjuang, ya pasti ya itu yang beradaptasi dengan murid sampai ada yang nangis, ada yang kesal, ada yang marah. Nah, itu macam-macam lah. Nah, pasti teman-teman punya pengalamannya. Kemudian menyusun pembelajaran dengan keterbatasan. Ya, apalagi seperti di daerah kita ya, dengan letak geografis yang sangat beragam gitu ya. Bagaimana teman-teman di Bonti, teman-teman di Meliau, teman-teman di Toba, kayak gitu kan. Pasti tantangan juga berbeda dengan teman-teman yang ada atau Bapak Ibu yang mengajar di Sanggau. Di Sanggau sendiri pun misalnya dalam kota Sanggau dengan satu kecamatan Kapuas saja itu pasti punya macam-macam tantangan dan keterbatasan. Nah, kemudian mencoba hal baru sambil tetap memenuhi tuntutan administrasi. Wah, ini nggak usah diomongin ya, pasti semua juga merasakan. Nah, boleh sekarang eh, tuliskan juga di kolom chat, apa sih tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam semester ini? Yuk, saya pengen lihat dong. Yuk. Tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam semester ini. Nggak usah banyak, cukup misalnya satu dua kata aja, tiga kata boleh. Wah, ini kayaknya pada nggak apa tidak menghadapi tantangan nih. Jadi nggak ada yang menantang nih kayaknya. Nggak ada yang nulis nih di kolom chat. Apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam semester ini? Ya, apa bingung? Belum ada yang menulis. Transisi, oke. Nah, ayo yang lain. Oke. Murid saya sedikit, Bu. Oke, lanjut. Dua siswa saya belum bisa membaca. Oke. Lanjut, teman-teman. Nah, ini udah dibuka ya sama Ibu Diana Sari. Jadi kalau misalnya, aduh tantangannya apa gitu ya. Kalau saya sendiri tantangannya menghadapi banyak sebenarnya tantangannya ya. Menghadapi guru-guru yang berbagai macam background, berbagai macam background pendidikan gitu. Anak-anak baca tapi nggak paham. Oke, banyak Bu. Wah, ini nggak usah banyak-banyak Pak Didi. Satu aja dulu sebutin. Ya, sama sebenarnya. Banyak siswa yang tidak serius dalam belajar. Wah, nah, oke. Mungkin teman-teman yang lain masih bingung ya. Bagaimana rasanya ketika teman-teman menghadapi tantangan tersebut? Nah, ini perasaannya gimana nih? Gimana rasanya?
sebel, kesel, senang, kayak gitu ya. Atau Bu Sabar punya satu siswa setiap diberi pertanyaan selalu menangis. Diam aja dan nikmati aja. Oke, lanjut. Nah, gimana nih perasaannya teman-teman menghadapi tantangannya? Gemes gitu, Pak. Ada yang kesal, jengkel, mau nangis. Oke, nangis aja Bu Eti. Nanti saya kasih tisu ya. Ayo, ada yang lain? Ada yang enjoy aja kayak gitu ya. Jalan ini kayak Pak Didi nih, nikmati aja gitu. Bersemangat. Mantap. Nah, teman-teman yang lain kalau masih bingung ya, saya sambil lihat ya. Nama Oh, Mas. Oke. kan ada pertanyaan suruh Boleh pesen. sambil ini ya, dipanggil-panggil. Membuat kesepakatan, ngedumel. Hahaha. Semangat, ya betul ya. Buat kesepakatan, terus ada yang betul, kesel, sebel gitu. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini jadi saya sih sebenarnya nanti teman dengan Bu Ijul gitu ya, Bu Juliawati, pengen nih teman-teman tantangannya apa yang harus dilakukan, apa hasilnya, apa dampaknya. Nanti kita cerita ya, gimana caranya. Kita lanjut dulu. Sama, setiap guru punya cerita, setiap cerita punya dampak pasti ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa apa yang kita hadapin selama ini sebenarnya ada loh dampaknya kayak gitu. Nah itu dia. Jadi kadang kita merasa praktik pembelajaran kita biasa aja. Padahal ya mungkin itu sesuatu eh, apa pengalaman Bapak Ibu di kelas mengajar yang ternyata ditunggu-tunggu sama ratusan bahkan ribuan guru di luar sana. Jadi ah saya ngajarnya biasa aja kayak gitu. Pak Budi mungkin punya sesuatu yang unik menurut dia biasa aja. Padahal tadi ya sesuatu yang menurut Pak Budi biasa aja bisa jadi menjadi luar biasa dan itu ditunggu-tunggu sama teman-teman guru di daerah lain gitu ya. Nah itu. Oke, baik. Nah, itulah yang kita namakan praktik baik. Kadang orang bingung, aduh praktik baik saya apa ya gitu. Kayaknya biasa aja. Nah, praktik baik itu tidak harus rumit gitu dan tidak harus canggih. Ya kadang cukup dengan satu usaha kecil yang berdampak. Dan itu biasanya dimulai dari ruang kelas kita dulu. Baik, mari sekarang kita coba merefleksikan kembali. Kira-kira saya sudah mengajar berapa lama? Kemudian pembelajaran apa yang udah pernah saya lakukan? Oh, ternyata pembelajaran saya ada dampaknya. Jadi refleksinya kini apakah sebetulnya kita, Bapak Ibu, itu memiliki praktik baik? Jadi kalau jawabannya ya, seberapa banyak atau beberapa atau bahkan banyak, mari bagikan kita ke guru-guru yang di luar sana. Nah, caranya gimana? Eh, Langkah-langkahnya seperti apa? Kita lanjut dulu. Baik. Nah, ini salah satu caranya ya, teman-teman. Ikut misi belajar. Wah, ini kalau yang suka tantangan-tantangan nih, nah, ikut misi. Misi apa ya? Bukan misi impossible ya. Menjadi pembicara dan kalau rasa-rasanya kata pembicara ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, ini biasanya nih ya, yang biasanya saya lihat itu kata-kata narasumber, kata-kata pembicara itu menjadi menakutkan, menjadi aduh serem gitu ya. Padahal Bapak Ibu hanya cukup bercerita ya kepada teman-teman tentang praktik baiknya. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di Temu Pendidik Nusantara. Jadi, apa sih Temu Pendidik Nusantara?
Dan kalau teman-teman lihat di layar ini, Temu Pendidik Nusantara ke-12 wave ya. Temu Pendidik Nusantara ini dilakukan sudah 12 kali setiap tahun, berarti umurnya sudah 12 tahun. Oke, apa itu Temu Pendidik Nusantara? Kalau tadi ada yang belum pernah dengar atau semua sudah pernah dengar tapi apa sih barang itu kayak gitu ya. Kemudian ada yang belum pernah ikut gitu. Ini saya cerita sedikit. Jadi, Temu Pendidik Nusantara ini adalah sebuah forum tahunan yang diinisiasi oleh Guru Belajar Foundation yang dulunya namanya adalah Yayasan Guru Belajar. Tahun lalu eh, berganti nama menjadi Guru Belajar Foundation ya. Nah, jadi ini semacam apa ya? Titik kulminasi gitu ya pertualangan guru belajar sepanjang tahun. Jadi dari beragam aktivitas, berkarya dan berkarir. Kemudian Temu Pendidik Nusantara ini nanti eh, melahirkan dan menghadirkan penggerak yang terbukti menggerakkan perubahan, baik itu di level kelas, sekolah, komunitas, dan juga di daerah. Oke. Nah, kalau teman-teman pernah dengar-dengar heboh di tahun 2024, Temu Pendidik Nusantara juga masuk ke dalam top 10 finalis Hamdan Prize for Teacher Development dari UNESCO. Dan waktu itu ketua yayasannya diundang ke mana ya kemarin? Lupa ya saya. Udah nonton lupa ya. Jadi, nah ini tujuannya menyelesaikan solusi pembelajaran, gitu ya, dan pendidikan yang telah terbukti efektif disebarluaskan, menyediakan kesempatan bagi guru berkarir melalui pilihan tantangan yang relevan dan bermakna, kemudian memotivasi guru belajar menggerakkan perubahan pendidikan, baik itu dari level kelas, sekolah, daerah, dan Nusantara. Oke, nah Sanggau sendiri, jadi gini teman-teman saya cerita sedikit aja, dari tadi sedikit ya. Temu Pendidik Nusantara dulu dilakukan hanya di Jakarta. Sampai tahun 2019 itu masih di Jakarta. Nah, tahun 2020 pada saat pandemi, kegiatan itu dilakukan secara online atau daring. Kemudian tahun 2021 baru TPN ini selain di Jakarta juga dilakukan di beberapa daerah terpilih. Salah satunya Sanggau. Jadi dari tahun 2021, Sanggau selalu alhamdulillah terpilih sebagai penyelenggara Temu Pendidik Nusantara di daerah. Nah, kalau mau dihitung kita berarti udah berapa tahun ya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 tahun. Tahun ini insya Allah kelima ya. Tahun ini insya Allah kelima. Gitu. Nah, tema kita tahun ini, nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, di, di TPN 9 temanya kurikulum yang memberdayakan konteks, TPN 10 tumbuh berkelanjutan, perubahan pendidikan melampaui ruang kelas, TPN 11 itu pemimpin pendidikan berdaya, dan tahun ini tema TPN kita adalah iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Nanti penjelasannya panjang sebenarnya kalau ini memang khusus kelas sendiri ya. Oke. Sebentar. Back sebentar. Nah, ini kan teman-teman ada lihat ya, ada kolom kecil di sini. Tahun ini sebenarnya hanya ada 45 daerah penyelenggara di seluruh Indonesia. Itu pelaksanaannya antara bulan Juni sampai Juli. Untuk di Sanggau, boleh nanti dipantengin terus grupnya, Instagramnya. Di Sanggau kita akan melaksanakan di tanggal 19 dan 20 Juli. Jadi sekitar hitungannya 2 minggu setelah masuk sekolah. Dan mudah-mudahan semuanya sudah full day. Jadi hari Sabtu kita nggak perlu keluarkan surat izin ya. Nah, kemudian puncaknya kalau yang berminat untuk ke Jakarta itu di 11 sampai 12 Oktober 2025. Baik. Nah, ini nanti kita boleh kita bagikan juga ya kalau misalnya eh, apa teman-teman nanti mau kita bagikan di grup terutama untuk pembahasan tentang iklim pendidikan.
kalau kita bahas nanti lama ya. Nah, ini salah satunya cerita guru yang memberdayakan sungai. Nah, sebenarnya kayak teman-teman ini kan sumber daya kita banyak ya di sekitar sekolah, sekitar lingkungan sekolah, udah hutan, ada kebun, ada sungai. Nah, banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk menjadi tempat belajar. Baik, teman-teman. Nah, Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 ini em, tadi kita nah ini kurang lebih ya tujuannya ini aja deh yang paling penting. Ada apa aja gitu ya. Nah, kalau untuk di Sanggau, jadi tidak semua itu punya kegiatan yang sama dari masing-masing setiap daerah. Kalau untuk di Sanggau, kita akan ada kelas pendidik, ya, kemudian ada kelas penggerak. Itu kelas pendidik dan kelas penggerak apa? Ya, nanti kita jelasin sedikit. Nah, ini nanti teman-teman berbagi cerita praktik baik itu nggak lama, hanya 10 sampai 15 menit. Jadi paling lama 15 menit. Ya, jadi 10 sampai 15 menit itu hanya cerita aja. Praktik baik yang sudah pernah teman-teman lakukan. Kalau yang sudah pernah datang di TPN tahun lalu, sudah bisa lihat gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjadi pembicara yang berbagi praktik baik di kelas pendidik, nanti kita kasih tahu caranya. Dan sama juga dengan di kelas penggerak. Tadi di depan Bu Titi sempat menyampaikan em, apa sih Pak Sriadi gitu ya. Ini kan penggerak-penggerak di daerah nih. Itu bisa berbagi cerita di kelas penggerak. Kemudian ada talkshow pendidikan. Nah, talkshow pendidikan ini sebenarnya macam-macam. Kalau tahun lalu kita ada pejabat juga, ada murid juga gitu ya. Nanti em, tahun ini kita akan ikutin juga sistemnya nanti pembicaranya belum. Ya, intinya ada talkshow di acara kita yang di Sanggau. Kemudian ada cerdas cermat. Nah, cerdas cermat juga sama ya teman-teman yang tahun lalu sudah pernah ikut atau yang belum pasti sudah tahu keseruannya. Dan mudah-mudahan ini juga ada teman kita nih yang tadi Bu Hayatunisa itu dari Toba bersama timnya lolos sampai ke level Nusantara. Nah, nanti mungkin Bu Hayatunisa dan tim bisa berbagi cerita kayak gitu gimana pengalamannya kemarin. Detail-detailnya nanti teman-teman jangan pernah ketinggalan ya. Cerdas cermat ini sebenarnya bukan sebuah kompetisi, tapi belajar dengan eh, soal-soal kayak gitu. Kemudian ada pasar solusi pendidikan. Nah, buat teman-teman yang punya hasil karya, ya media belajar, media ajar, kemudian mungkin baik itu dalam bentuk buku, gitu kan, alat dan misalnya mau diperbanyak dan untuk diperjualbelikan, itu boleh nanti mendaftar di pasar solusi pendidikan ini, kayak gitu. Nanti akan ada stand tersendiri untuk itu. Kemudian ada pameran karya. Nah, pameran karya ini pameran karya murid ya, bukan pameran karya guru, kayak gitu. Nanti ini juga akan ada detailnya oleh tim kita sendiri yang akan menyampaikan. Baik teman-teman, kita lanjut dulu. Nah ini ya, tadi yang paling penting tuh ini dulu nih malam ini. Apa itu kelas pendidik dan kelas penggerak? Kelas pendidik adalah sesi menghadirkan guru dan pemimpin pendidikan yang sudah terbukti membagikan praktik baik. Tadi ya udah saya sampaikan. Kemudian ada kelas penggerak, sesi yang menghadirkan penggerak dan bagi praktik baik dan penggerakan komunitas, belajar, berkaya, dan berdampak. Nah, bagaimana nih saya bisa menjadi pembicara di TPN? Nah, teman-teman ya, selain juga misalnya, kalau bisa tahun ini jangan hanya jadi peserta, datang tapi jadi pembicara gitu, berbagi praktik kita. Kan seru tuh. Ya, pesertanya 300 yang berbagi 150 kan seru tuh muter-muternya ya, berbagi. Mudah-mudahan ya. Baik. Nah, langkah-langkah menjadi pembicara ini ada yang namanya misi. Nanti akan dijelaskan detailnya sama Bu Juliawati. Tapi
Ya, saya akan kasih tahu dulu bagaimana caranya masuk ke tempat pengerjaan misi ini. Jadi begini teman-teman, kalau yang tahun lalu sudah mendaftar dan sudah punya akunnya, itu sebenarnya tidak perlu mendaftarkan akun lagi. Nah, caranya gimana? Nanti kita lihat. Boleh langsung praktek, boleh ya. Boleh pakai handphone bisa, pakai laptop bisa. Nah, jadi langkah-langkah menjadi pembicara di TPN 12 di daerah. Yang pertama itu harus mengerjakan misi belajar. Nah, misi belajar itu apa? Ya tadi dari tantangan-tantangan belajar. Dan itu nanti ada disediakan oleh panitia. Itu ada di web TPN ini. Nah, kemudian tulisan kita itu nggak banyak ya. Cuma 200 kata maksimal. Sedikit lah ya. Nanti tulisan kita akan dikurasi oleh panitia di pusat. Nah, dikurasi, kemudian kalau lolos kurasi, maka nanti akan menjadi pembicara atau yang akan berbagi praktik baik di daerah. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya nanti ini bisa kita bagikan, tapi saya maunya langsung kita kerjain dulu ya. Ini jalurnya kayak gitu. Kemudian mana ya? Ada. Nah, ini tadi ya kelas pendidik, ada misi guru, kemudian ada misi karir guru, kemudian kelas penggerak ada misi pemimpin. Oke, kalau saya pindah ke sini, kelihatan nggak nih videonya? Tolong dijawab. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, oke. Ya, boleh ini hanya 1 menit 28:48 ya. Nih. Dicari 600 empowered teacher, 120 empowered career teacher, 120 empowered leader, 20 empowered education management, dan 20 empowered organization. Untuk menjadi guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemimpin pilihan yang berbagi praktik baik di TPN ke-11. Bagaimana caranya? Ikuti misi belajar Temu Pendidik Nusantara ke-11. Caranya mudah. Kirim praktik baik sebanyak 200 kata di website tpn.gurubelajar.org. Pertama, buat akun di tpn.gurubelajar.org. Kedua, pada halaman dashboard pilih misi belajar. Ketiga, pilih misi belajar yang akan diselesaikan. Keempat, masukkan praktik baik yang dapat menyelesaikan misi tersebut. Klik tombol kirim. Setiap minggunya akan ada misi belajar baru. Yuk kerjakan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesempatan menjadi guru pilihan yang berbagi praktik baik di TPN ke-11. Oke, teman-teman. Jadi memang video yang terpakai masih di apa? Ya, video tahun lalu gitu ya, tapi kurang lebih sama. Nah, jadi ini saya ajak dulu teman-teman untuk masuk ke akunnya. Kelihatan ya? Jadi silahkan boleh sambil nyoba ya, boleh langsung nyoba kalau yang belum. Kalau yang belum boleh nyoba tpn.gurubelajar. Abis ini nanti Bu Juliawati langsung kasih tahu caranya eh, mengerjakan misi itu bagaimana langkah-langkahnya, trik-triknya apa gitu ya. Guru belajar. Nah ini kan karena saya udah nyari ya, udah pernah. Kita tinggal klik aja. Nanti ketemunya kayak gini ya teman-teman ya. TPN Temu Pendidik Nusantara. Tuh. Ini masih yang tulisannya masih 11, tapi gambarnya udah 12. Oke. Nah,
Kalau sudah ketemu seperti ini, boleh dicoba di handphonenya juga. Cuma memang tampilannya akan agak berbeda ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, eh, teman-teman kalau yang belum pernah buat akun, itu bisa masuknya ke sini ya. Ke buat akun, kayak gitu. Terus nanti ini, nah ini masukin username. Ini kan karena saya sudah pernah buat, jadi eh dan saya udah simpan di laptop saya juga. Nah, dia otomatis. Jadi teman-teman tinggal ngisi username, usahakan username-nya gampang diingat. Ini biasanya banyak terjadi nih. Username-nya masukin, kemudian ini boleh email masukin boleh, enggak juga boleh ya. Tapi alangkah baiknya dimasukin emailnya, kemudian buat password yang gampang diingat. Password apa, Bu? Ini juga bisa menjadi pertanyaan. Password email atau bukan? Bukan. Kalau mau disamain dengan password email, boleh. Tidak juga boleh. Yang penting gampang diingat. Kemudian tinggal klik registrasi. Ya, saya nggak registrasi ya karena udah pernah. Nah, kalau sudah nanti bisa langsung klik login. Kalau kalau ini kan karena saya sudah pernah login, dia langsung ke sini, saya tinggal login aja. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini masih gambar-gambar di tahun 2011 ya, TPN tahun lalu. Boleh teman-teman kalau bingung, nah kliknya di dashboard. Nah, kalau klik di dashboard, kemudian kita akan ketemu layar seperti ini, layar seperti ini. Kalau kan tadi teman-teman baru login aja ya buat akun. Nah, langkah berikutnya itu update profilnya. Ini diklik, di update profil, kemudian ini diisi ya. Ini diisi semuanya, nomor nama lengkap, nomor WhatsApp, pilihan organisasi profesi. Nah, ini saya kasih tahu di sini ya. Di sini kan banyak pilihan. Teman-teman kalau yang dari Sanggau, kalau memang bergabung dengan komunitas guru belajar, pilihnya yang ini, komunitas guru belajar Nusantara ya. Nah, ini adalah organisasi profesi yang sudah terafiliasi dengan ya, Guru Belajar Foundation. Oke, kemudian di sini tulis tidak harus ya NUPTK karena dia nggak ada titik merahnya. Asal instansi tolong diisi. Kemudian jenjang instansinya ini juga ada pilihannya. Tinggal isi mau TK, PAUD dan lain-lain. Eh, kemudian perannya sebagai guru atau kepala sekolah boleh juga di sini kalau kita lihat pilihannya apa. Nah ya kepala sekolah, pengawas mahasiswa, murid ya. Jadi kalau punya kenalan mahasiswa boleh. Ini boleh banget. Kemarin ada yang nanya. Mata pelajaran boleh diisi di sini. Kabupaten ya, tempat tinggal Anda sekarang. Sanggau tentunya. Kalau di sini tulisnya Sanggau. Oke. Nah setelah update profil, jangan lupa di save. Sorry, di sini perbarui profil. Ya, maka nanti dia akan terlihat seperti inilah dia ya, profil kita. Oke, saya pikir itu Bu Ijul perkenalan dari saya tentang TPN dan sudah sampai masuk ke apa website TPN Ya, belajar. Nanti terima Bu kasih Ijul Bu Anissa. ya, Ini Septi baru bisa masuk ini. oke nggak Mohon apa-apa. maaf. Ya, Mm-mm. Jadi bisa kita lanjut ke materi Bu selanjutnya ya Bu Ijul ya. ya, langsung ke Bu Ijul. Ini Ya, saya stop screen dulu. Oke, siap. ya. Oke, Untuk informasi barangkali nanti apa tadi yang disampaikan Bu Anissa, kalau di tahun kemarin itu kan kita mengadakan roadshow di masing-masing kecamatan ya Bu ya. Ada ya. beberapa kecamatan. Kalau roadshow nanti kita langsung praktekkan dan langsung mengerjakan misi belajar ya Bu. Nah untuk selanjutnya mungkin misi belajar bisa kita lanjutkan ke Ibu Juliawati. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih semangat ya teman-teman?
Semangat. Kasih. Oke, baik, Kasih, terima Bu. kasih. Nah, baik teman-teman, mengingat waktu, jadi saya langsung saja. Tadi teman-teman sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Anissa mengenai TPN. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah punya gambaran ya mengenai apa itu TPN. Kalau tadi ada yang belum tahu apa itu TPN, nah setelah dijelaskan oleh Bu Anissa, saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Dan saya lihat juga tadi banyak yang sudah pernah mengikuti TPN. Nah, eh, terkait dengan isi belajar, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat di layar? Baik. Nah, tadi sudah Sudah, Bu. disampaikan oleh Bu Anissa bagaimana awal dari TPN itu juga bagaimana tadi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di TPN. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan Bu Anissa di depan. Bagaimana langkah menjadi pembicara di TPN 12. Nah, di daerah yang tadi juga sudah di-spill oleh Bu Anissa. Yang pertama itu mengerjakan misi belajar ya, misi belajar di TPN Guru Belajar. Tadi juga sudah dilihat bagaimana cara masuk di akun TPN Guru Belajar. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu lolos kurasi oleh panitia pusat dan juga di daerah. Nah, saya yakin teman-teman semua pasti punya praktik baik. Nah, saya yakin karena di sini teman-teman sudah ada yang sudah belasan tahun, puluhan tahun atau puluhan tahun ya menjadi guru, tentu itu sudah banyak praktik baik yang bisa teman-teman bagikan. Nah, jadi teknis dan alur menjadi pembicara di TPN tadi, teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan, registrasi di TPN Guru Belajar, kemudian memilih dan mengerjakan misi belajar. Nah, di sini teman-teman dapat memilih misi belajar yang sesuai dengan topik atau masalah yang pernah dialami dan telah ditemukan solusinya. Kemudian nanti dikurasi oleh panitia baik di daerah maupun di pusat. Nah, setelah lolos, nanti teman-teman yang lolos dan terpilih itu akan tampil menjadi pembicara di TPN 12 di daerah yang dipilih. Nah, sebelumnya teman-teman juga akan mendapatkan pembekalan sebelum tampil nanti di TPN 12. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anissa bagaimana jalur misi belajar calon pembicara di TPN 12. Jadi ada dua, jadi kelas pendidik, kemudian kelas penggerak. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan. Saya lanjut ya, teman-teman. Jadi praktik baik seperti apa yang diterima oleh panitia temu pendidik. Ini teman-teman, jadi untuk kriteria praktik baik yang nantinya teman-teman bisa tulis, itu yang pertama, praktik baik pembelajaran, kepemimpinan, atau pengembangan karir protean. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya yakin teman-teman ini sudah punya, masing-masing sudah punya praktik baik. Nah, tinggal bagaimana teman-teman bisa berbagi ke yang lebih luas. Nah, dengan cara mengikuti misi belajar. Kemudian kriteria yang kedua itu pernah diterapkan. Jadi pernah diterapkan di kelas teman-teman. Bukan hanya sekedar gagasan dan memiliki keberhasilan yang dapat dibuktikan. Jadi sudah teman-teman terapkan di kelas dan juga sudah ada dampaknya. Yang ketiga,
Yang jelas tentu saja berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, selaras atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai merdeka belajar. Dan yang kelima, tidak mengandung miskonsepsi. Nah, praktik baik yang bisa teman-teman tuliskan ini, ya, kita lihat dari kriteria yang pertama tadi sudah diterapkan dan terbukti berhasil. Jadi cerita yang ditulis teman-teman yang dikirim ke misi belajar bukan hanya sekedar ide atau rencana. Jadi bukan baru akan dimulai begitu ya, tetapi sudah pernah teman-teman jalankan baik itu di kelas, di sekolah maupun di komunitas. Di komunitas belajar, di Kombel di sekolah maupun di KKG. Nah, keberhasilan ini dapat dibuktikan melalui dampak pada murid, kemudian rekan sejawat atau lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, berpihak pada murid. Nah, ini tentu saja praktik baik yang sudah teman-teman lakukan ini menunjukkan upaya sadar untuk memahami kebutuhan, potensi, dan juga suara murid. Nah, ini bisa terlihat dari cara teman-teman merancang aktivitas, membangun relasi yang memanusiakan hubungan, memberi ruang partisipasi, atau mendorong kemandirian belajar. Kemudian yang ketiga, selaras dengan nilai-nilai merdeka belajar. Jadi, praktik baik yang teman-teman tulis itu mencerminkan prinsip-prinsip seperti pembelajaran yang bermakna dan konseptual. Kemudian pengembangan self-regulated learning, murid yang aktif, reflektif, dan otonom. Kemudian kolaborasi dan kemerdekaan berpikir. Kemudian evaluasi yang memerdekakan, bukan mengekang. Nah, jadi teman-teman, untuk menulis praktik baik ini bisa teman-teman lakukan dengan metode ATAP. Ada yang sudah pernah mendengar, teman-teman? Apa itu metode ATAP? Nah, jika teman-teman sudah pernah mendengar, bisa tulis di kolom chat angka 1. Jika belum, angka 2. Pulang. Oh iya boleh, iya boleh. Ya Mbak, Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi metode ATAP, A-nya itu adalah awal. Awal, T-nya itu tantangan, A-nya itu aksi, dan P perubahan. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan praktik baik yang sudah pernah teman-teman lakukan di kelas itu dengan metode ATAP. A, awal. Nah, itu teman-teman bisa menceritakan latar belakang, keresahan, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, ini di sini kerangka tulisan bisa dibuat dengan beberapa pertanyaan pemantik. Misalnya, apa keresahan yang teman-teman rasakan dalam mendampingi proses belajar murid? Nah, itu bisa teman-teman ceritakan di awal. Kemudian, apa hubungannya dengan kondisi yang teman-teman hadapi saat ini? Nah, itu bisa teman-teman tuliskan di awal. Kemudian, di T, tantangan. Nah, itu teman-teman bisa menceritakan kesulitan, kemudian hambatan, atau kendala apa saja yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, jadi silakan teman-teman jika ada kendala, kesulitan ketika praktik baik yang teman-teman laksanakan, nah itu bisa teman-teman tuliskan di tantangan. Kemudian yang A, aksi. Tadi kan ATAP, A, T, A. A yang keduanya ATAP, aksi. Nah, di aksi ini teman-teman bisa menceritakan strategi yang sudah disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, apa yang sudah
teman-teman lakukan untuk mengatasi kendala ataupun hambatan tadi. Nah, itu bisa teman-teman tuliskan di aksi. Dan terakhir itu perubahan. Jadi di perubahan ini teman-teman bisa menceritakan perubahan apa saja yang terjadi dari kegiatan aksi yang sudah dilakukan. Bisa berupa refleksi dari murid maupun dari rekan-rekan sejawat. Nah, ini teman-teman, saya ingin berbagi. Kebetulan di TPN 11 kemarin saya menjadi pembicara di pusat. Nah, di TPN di pusat, di daerah juga, cuma di daerah kemarin karena kebetulan saya ada kegiatan, jadi saya hanya mengambil yang di pusat gitu karena kegiatan bersamaan. Nah, saya menyelesaikan misi ya teman-teman. Ini saya berbagi mengenai misi yang pertama, yaitu kesulitan mendisiplinkan murid. Nah, di misi belajar itu teman-teman bisa lihat ini di deskripsinya, ini akan saya bacakan. Bu Siti adalah sosok guru yang dikenal galak oleh murid-muridnya. Guru yang jarang tersenyum ini terbiasa menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan murid. Banyak murid yang berkeluh kesah tentang Bu Siti, tapi tidak ada yang berani menyampaikan secara langsung. Nah, suatu hari, Bu Siti bercerita pada Bu Wati, guru yang menjadi sahabat dekatnya. Kok aku tambah mudah emosi, murid tambah susah diatur, tekanan darahku tambah bertambah, sering pusing. Sepertinya aku harus berubah. Bagaimana ya caranya? Iya ya. Nah, ini adalah deskripsi dari misi yang pertama, yaitu kesulitan mendisiplinkan murid. Nah, jadi teman-teman di sini menjabarkan praktik baik itu maksimal 200 kata. Nah, di sini ada 2 pertanyaan pembantu. Ini kalau yang di TPN 11 lalu ya, teman-teman. Kalau yang di TPN 12 ini silahkan nanti teman-teman bisa melihat misi-misi yang ada di TPN Guru Belajar gitu. Nah, dari deskripsi yang ada di misi ini, teman-teman, ini pas sekali dengan yang pernah saya alami begitu. Karena saya memang dulu juga mendisiplinkan murid itu dengan hukuman gitu ya, teman-teman. Jadi, nah, dan ini sudah saya laksanakan. Jadi sudah saya praktikan di kelas saya. Nah, jadi saya tulis seperti ini, teman-teman. Saya seorang guru yang sering menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan murid. Nah, akhir-akhir ini saya mulai merasa khawatir akan dampak negatif dari perilaku saya tersebut. Kesadaran ini muncul ketika saya berbagi cerita dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, di sini saya warnai dengan biru, teman-teman. Nah, ini dari metode atap tadi, ini adalah awal gitu, awal. Jadi menceritakan latar belakang atau keresahan yang saya alami. Nah, ini. Kemudian yang di selanjutnya yang saya beri warna merah, nah itu masuk di bagian tantangan. Nah, jadi tantangan bagi saya adalah melawan kebiasaan menggunakan hukuman fisik dan menemukan cara baru yang lebih positif untuk mendisiplinkan murid-murid saya, serta memperbaiki hubungan dengan murid-murid yang mungkin merasa takut atau tidak nyaman untuk berbicara secara langsung tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, jadi ini sudah masuk di tantangan. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian aksi. Nah, aksi di sini menceritakan strategi yang sudah saya lakukan gitu. Nah, jadi di warna yang selanjutnya, di warna ungu ini teman-teman, ini di bagian aksi, saya memulai dengan merenungkan dampak perilaku terhadap murid-murid dan mengidentifikasi bahwa perubahan diperlukan untuk kebahagiaan bersama. Saya juga mulai mencari informasi tentang pendekatan pendidikan positif dan alternatif hukuman yang efektif dengan membaca artikel. Kemudian mengikuti pelatihan dan belajar dari rekan guru yang telah berhasil
mengimplementasikan disiplin tanpa hukuman. Ya, jadi ini adalah strategi atau langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Saya mulai berkomunikasi dan membuka ruang dialog dengan murid-murid. Saya juga mengajak mereka berbicara tentang perasaan mereka tanpa rasa takut. Saya juga meminta maaf secara terbuka atas perilaku saya yang sebelumnya. Ini langkah-langkah yang ketika saya melakukan aksi gitu. Saya mencari pendekatan atau alternatif hukuman yang efektif tanpa memberi hukuman dengan fisik gitu. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan yang diadakan oleh guru belajar maupun dari rekan-rekan guru yang telah berhasil mengimplementasikan disiplin tanpa hukuman atau yang disebut dengan disiplin positif. Nah, kemudian yang terakhir di perubahan, setelah menerapkan langkah-langkah tersebut, saya menyadari bahwa pendekatan yang lebih positif dan empatik tidak hanya meningkatkan kebahagiaan mental dan fisik, tapi juga memperbaiki hubungan antara saya dan murid-murid. Mereka mulai merasa lebih nyaman berbicara dan menceritakan tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, dan hubungan antara saya dan murid menjadi lebih terbuka dan kooperatif. Nah, ini perubahan yang terjadi setelah saya melaksanakan aksi tadi. Jadi ini ya teman-teman, jadi tidak seperti ketika kita menulis karya ilmiah ataupun ketika menulis penelitian tindakan kelas, tapi teman-teman cukup menceritakan apa yang sudah teman-teman lakukan begitu. Nah, praktik baik yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ini cukup 200 kata, teman-teman. Jadi tidak perlu banyak gitu. Jadi hanya 200 kata yang diminta. Nah, jadi ini hanya contoh ya teman-teman. Saya yakin teman-teman punya praktik baik dan mungkin cara menulis yang lebih baik dari saya. Begitu, ini hanya sekedar contoh. Nah, jadi teman-teman, mari berbagi praktik baik yang sudah teman-teman lakukan di kelas. Bukan tentang seberapa hebat praktik baik yang teman-teman lakukan, tapi seberapa tulus teman-teman ingin berbagi. Karena bisa saja dari praktik baik yang sudah teman-teman lakukan, yang dibagikan kepada teman-teman, itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya. Saya izin juga sedikit ya, Bu Septi, juga Bu Anissa, untuk sebentar. Nah, setelah teman-teman tadi menuliskan misi belajar dengan metode ATAP, itu setelah dikurasi, ketika teman-teman nanti lolos menjadi pembicara, baik di daerah maupun di pusat, nah itu teman-teman seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Anissa, itu juga menjadi pembicara itu seperti yang tadi disampaikan Bu Anissa, tidak harus yang ya, cukup kita bercerita karena waktunya juga tidak lama, 10-15 menit. Nah, saya izin berbagi slide presentasinya ya teman-teman, supaya ada gambaran kepada teman-teman gitu. Nah, jadi untuk slide presentasinya juga teman-teman itu tidak perlu banyak gitu ya. Jadi cukup seperti yang tadi dengan metode ATAP, ada awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Nah, ini contohnya teman-teman yang sudah ketika saya menjadi pembicara begitu. Nah, jadi judulnya saya buat kemarin itu asiknya di taman, disiplin tanpa hukuman. Kemudian ini profil, slide keduanya. Nah, slide yang ketiganya tadi tentang awal, menceritakan latar belakang. Jadi teman-teman bisa mendokumentasikan apa yang sudah teman-teman laksanakan, praktik baiknya itu didokumentasikan. Jadi tidak perlu kalimat yang panjang-panjang di slide-nya. Nah, ini. Kemudian slide kedua, ini tantangannya. Dan slide yang ketiga adalah aksinya. Aksi. Dan yang di slide
Keempat juga ini aksi penerapan di kelas. Nah, di mana ketika mendisiplinkan murid tanpa hukuman, saya menerapkan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, ini adalah dampak atau perubahan yang terjadi dari implementasi yang sudah saya lakukan di kelas. Dan terakhir, jadi tidak perlu panjang-panjang ya teman-teman, jadi cukup seperti itu saja. Jadi kita hanya bercerita apa praktik baik yang sudah kita lakukan, tantangannya apa, kemudian aksinya apa, dan perubahan atau dampaknya apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu, nanti kita bisa saling diskusi dan juga mungkin tanya jawab ya teman-teman. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Septi. Nah, terima kasih Bu Juliawati. Kalau ketemu di Bu, kita kasih applause untuk Bu Juliawati ini. Teman-teman, mungkin perlu kita ketahui bahwa Ibu Juliawati juga salah satu dari KGBN Sanggau yang juga mendapat kesempatan ya Bu ya menjadi pembicara pada TPN di Jakarta kemarin ya Bu, dan juga mendapat reward luar biasa. Mungkin kita langsung saja ya Bu, kita lanjutkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab, bisa mengangkat tangan ataupun chat pada obrolan ya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing juga boleh. Barangkali ada berbagi praktek baik yang sudah dilakukan, ingin nanti mau mempersiapkan nih atapnya seperti apa. Nah, bisa kita bicarakan di forum ini ya Bapak Ibu ya. Saya persilahkan Bapak Ibu. Sambil menunggu, mungkin Ibu Juliawati bisa ini Bu menceritakan kemarin pada saat penerimaan reward atau menjadi pemateri di tingkat TPN pusat. Bagaimana itu Bu? Bisa ceritakan? Baik, tips penulisan atap Baik. Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Septi. Jadi untuk kemarin itu di TPN 11 itu kebetulan saya juga menjadi pembicara bersama dengan Bu Dewi Handayani ya. Kalau saya di kelas pendidik, Bu Dewi Handayani di kelas penggerak. Dan alhamdulillah saya mengikuti TPN itu sudah, kalau yang pertama kali itu sudah dari tahun 2017 bersama Bu Titis, Pak Deki dan juga Bu Wanti waktu itu. Jadi pertama kali mengikuti TPN di tahun 2017 dan saat itu juga menjadi pembicara juga waktu itu. Jadi saya sudah beberapa kali kebetulan menjadi pembicara di TPN gitu. Nah, tadi eh, tips untuk penulisan atap tadi juga sudah saya sampaikan. Itu eh, awal itu ya, di awalnya itu teman-teman tinggal menuliskan atau menceritakan latar belakang atau keresahan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Nah, jadi eh, apa keresahan yang teman-teman rasakan dalam mendampingi proses belajar murid? Kalau tadi kan ada yang menuliskan murid belum bisa membaca, misalnya. Itu bisa teman-teman jadikan awal atau latar belakang. Nanti tinggal disesuaikan dengan misi yang ada. Kemudian tantangan, nah itu tantangannya apa kesulitan, kemudian hambatan atau kendala yang dihadapi. Itu teman-teman tinggal tuliskan. Dan di aksinya, itu teman-teman menceritakan strategi atau langkah-langkah apa yang disiapkan yang sudah teman-teman lakukan. Tuh. Nah, untuk mengatasi tantangan tadi. Nah, terakhir perubahan. Nah, itu teman-teman menceritakan perubahan apa yang terjadi atau dampak apa eh, yang terjadi setelah teman-teman melakukan aksi. Nah, itu sih. Jadi tidak
menurut saya tidak terlalu susah ya Bu Anissa ya. Saya yakin teman-teman bisa gitu. Apalagi kalau hanya ini kan 200 kata. Mungkin sedikit saya kita share ya Bu Anissa, apa saja sih misi yang ada gitu. Nah, sehubungan dengan tema tahun ini, ya Boleh, kan? boleh. Tentang Tadi kan belum sampai ke sana ya Bu Ijul ya? saya izin. Belum sampai Iya, masuk ke sana. Ha-ha. Jadi teman-teman mungkin bisa udah kebayang gitu. kita oke, kita bisa langsung ke webnya saja ya. Ini ya, teman-teman saya coba masuk. Di sini teman-teman bisa lihat di misi. Klik di misi. Nah, di sini ada misi-misi yang teman-teman bisa pilih gitu. Nih, bisa tinggal teman-teman scroll lihat. Nih, ini ada misi karir guru menjadi afiliator langkah baru Pak Rudi. Ini bisa teman-teman tinggal klik pilih misi. Kita coba salah satunya ya, misalnya ini suara murid untuk bumi. Nah, ini misi guru. Kita klik pilih misi. Nah, di sini teman-teman sudah ada deskripsinya. Nah, ini deskripsinya. Bu Ike, seorang kepala sekolah, melihat kembali presentasi yang dibuat murid-muridnya. Mereka baru saja menyelesaikan proyek tentang dampak polusi udara di kota mereka dan memiliki banyak ide untuk perubahan. Namun ada satu pertanyaan besar di benaknya. Bagaimana agar suara mereka benar-benar didengar oleh para pemangku kepentingan? Ia teringat saat murid-murid berbicara penuh semangat tentang solusi mereka. Nah, ini silahkan nanti bisa teman-teman baca ya. Nah, ini contoh saja. Nah, ini deskripsinya ada. Kemudian nanti penjabaran praktik baiknya. Ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan pemandu yang ada. Nah, di sini ada 5 pertanyaan pemandu. Teman-teman bisa menggunakan 2 dari 5 tersebut. Misalnya yang pertama, apakah Anda pernah menghadapi situasi seperti yang cerita di atas? Kemudian, bagaimana perasaan Anda saat mengalaminya? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa hasil dari penerapan strategi tersebut? Nah, itu apa refleksi dari hasil penerapan strategi Anda? Nah, ini bisa teman-teman tuliskan di maksimal 200 kata di sini. Teman-teman bisa menuliskan judulnya apa, judul yang pas untuk praktik baik yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini kan sudah ada tadi. Apakah Anda pernah menghadapi situasi seperti yang cerita di atas? Bagaimana perasaan Anda saat mengalaminya? Nah, itu bisa di awal gitu. Teman-teman bisa menceritakan latar belakang atau keresahan dari praktik yang sudah teman-teman lakukan. Kemudian, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, itu di T-nya tadi, tantangan. Ceritakan tentang kesulitan, hambatan, atau kendala yang teman-teman hadapi. Kemudian, apa hasil dari penerapan strategi tersebut? Nah, pertanyaan pemandu ini bisa teman-teman jadikan bagian dari aksi, begitu. Teman-teman menceritakan strategi atau langkah-langkah apa yang sudah teman-teman lakukan. Nah, apa hasil dari penerapan strategi tersebut? Kemudian apa refleksi dari hasil penerapan strategi Anda? Nah, itu bisa teman-teman tuliskan di perubahan. Jadi di perubahan, teman-teman menceritakan perubahan atau dampak dari kegiatan atau dari aksi yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ini. Tadi jika ada dokumentasinya, nah bisa teman-teman di sini. Ya, tinggal teman-teman masukkan. Kemudian, apakah praktik baik Anda pernah dipublikasikan sebelumnya? Jika pernah, tinggal klik ya pernah. Jika tidak, tinggal klik tidak atau belum. Kemudian, tinggal teman-teman pilih lokasi
untuk TPN daerah yang teman-teman pilih. Kalau misalnya di sini berarti di KG Sanggau, Kabupaten Sanggau. Udah. Terus tinggal kirim praktik baik. Itu ya teman-teman. Jadi ini banyak sekali misi-misi yang bisa teman-teman pilih ya. Jadi tinggal mana misi yang sesuai atau yang eh, sesuai dengan praktik baik yang sudah pernah teman-teman lakukan. Nah, jadi ingat tadi bukan baru rencana atau baru ide ya, tapi yang sudah teman-teman laksanakan, baik itu di kelas, kemudian di sekolah, maupun di komunitas belajar. Nah, jadi ini banyak sekali misi-misi yang bisa teman-teman pilih, sesuaikan dengan praktik baik dari teman-teman. Demikian Bu Septi, Bu Anissa. Baik Bu, terima kasih penjabarannya Bu. Langsung ke praktik ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ramai-ramai ikutan misi ini ya Bu ya. Eh, Barangkali dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau mau sharing. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya Bu ya untuk malam ini. Eh, ini di luar kendali kita ya Bu. Musim hujan ternyata hari ini. Banyak teman-teman konfirmasi tidak bisa hadir karena sinyal tadi. Ya Ya, mudah-mudahan di lain memang seperti kesempatan itu ya nanti. Bu. Iya, kelemahan dari daring kan ya begini. Ini Bu ada lagi satu tujuan dari program ATAP. Mungkin bisa Tujuan ditambahkan dulu ya Bu. Tujuan dari ini program ATAP bukan dari bukan Bu program Hayati. ya, teman-teman, bukan Ya, program. Atap itu adalah salah satu metode dalam metode. menuliskan cerita praktik baik, begitu. Jadi alurnya, gitu. Jadi bukan program, tapi Hmm. supaya eh, teman-teman bisa menuliskan praktik baik itu dengan alur, gitu. Alur, jadi makanya metode atap dengan metode atap, gitu. Awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Tujuannya ya tentu saja supaya tulisan teman-teman itu sesuai dengan alurnya, gitu. Jadi urutan atau sistematis gitu. Jadi ada awalnya, kemudian ada tantangannya, aksi yang dilakukan, dan perubahan atau dampak dari praktik baik yang sudah teman-teman lakukan, gitu. Ya, biar lebih Begitu Bu mudah Septi. mengurutkannya ya Atau Bu ada ya. yang mau ditambahkan Bu Anissa? Juga ada Bu Titis. Jadi gini, kalau atap itu bisa disebut alur ya, alur. Kalau dalam tulis menulis tuh bisa juga kayak selingkung gitu. Jadi tiap tiap ini kan kalau mau nulis tuh pasti ada alurnya kayak apa supaya tulisan itu lebih sistematis. Nah, biasanya nih kalau kalau kita nulis tuh kadang-kadang sering juga bolak-balik. Udah ditulis nanti nulis lagi, ngulang lagi yang seperti di depan gitu. Nah, Betul. jadi jadi kalau menggunakan atap ini teman-teman akan lebih sistematis dan lebih enak Sistematis. lah tulisnya itu nggak bakalan bolak-balik terus malah lari kemana-mana gitu. Jadinya udah tahu kalau tantangannya apa namanya awalnya gimana, aksinya apa, tantangannya Tantangannya. apa, baru perubahan yang terjadi seperti apa. Jadi simple, praktis dan kayaknya mudah kok itu. Tepat sasaran gitu ya. Boleh juga teman-teman nanti lihat di SKGB ya, Surat Kabar Guru Belajar yang apa tulisan teman-teman guru itu menggunakan alur atap itu. Jadi bisa belajarnya dari situ. Itu mungkin tambahannya, Bu.
Ya, kalau yang tadi saya contohkan itu memang yang minimalisnya ya, teman-teman, yang 200 kata gitu, sesuai dengan misi belajar. Jadi hanya 200 kata. Kalau yang di SKGB, nah bisa teman-teman lihat, nah itu eh, mungkin lebih panjang gitu, lebih panjang dari mulai awal, lebih kompleks gitu, awal, kemudian tantangan, aksi dan perubahannya itu lebih banyak gitu. Kalau kalau yang tadi saya contoh kan itu memang untuk misi belajar gitu. Jadi karena hanya 200 kata, jadi ya memang kalimatnya itu dipres ya memang yang perlu saja gitu. Iya. Malah lebih simpel ya Bu Jul kalau kita Ya, mengerjakan lebih misi. simpel. Mempermudah juga ya Bu. Jadi Betul. enggak di Karena tidak menceritakan keseluruhan aksi yang kita iya. lakukan gitu. Awal juga itu. Jadi hanya kita ambil yang poin-poinnya saja gitu. Karena kan hanya 200 kata. Nah, jadi tinggal eh, tidak susah gitu. Iya. Nanti next time kita praktekkan Bu dengan teman-teman yang lain ya. Boleh. Jadi langsung konkretnya. Kalau mau luring juga boleh sama-sama kita. Ada pakarnya Bu Anissa juga itu. Kemarin kita pernah ya Bu Anissa, kita Ya. sama-sama di luring gitu mengadakan kegiatan. Jadi teman-teman Mm-mm. langsung menulis gitu. Nah, jadi bisa sama-sama kita diskusi, kita koreksi begitu sama-sama. Tahun lalu itu kita adakan luring itu di 4 titik. Di Kapuas, di Balai Karangan, Kembayan, sama Tayan Hilir ya. Kayak gitu. Hilirnya. Oh iya Mm-mm. teman-teman, ini ada Bu Ripkah dari Singkawang. Nah Bu Ripkah, kalau eh, ada yang mau ditanyakan, nah ini juga ada Pak Pak Lukim, Bu Ripkah. Siapa tahu Bu Ripkah pengen nulis misi nih, tapi pengennya jadi pembicara di daerah, bisa nggak sih di Sanggau gitu. Silakan Bu Ripkah. Nanti ajak teman-teman Singgawang ke Sanggau. Tadi juga ada Bu Anita dari Makassar, tapi kayaknya udah keluar deh. Saya lihat tadi. Oke. Mana Bu Ripkanya nih? Oke. Sepertinya karena sudah malam nih Bu Anissa. Iya. Baca juga nih Bu. Iya, betul. Karena cuaca Hmm. juga. Tadi memang beberapa teman-teman ada yang tidak bisa masuk gitu karena terkendala jaringan. Memang Pak itulah Lutfi kendala ketika barangkali kita bisa mengadakan ini menambahkan, ya, daring, memberi jaringan semangat. kendalanya. Yang jelas teman-teman, ini kan baru langkah awal kita ya, langkah awal kita Ya. untuk menuju ke TPN di Sanggau. Jadi jangan lupa untuk yang memang punya akun Instagram, boleh di-follow akun Instagram KGBN Sanggau. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi. Walaupun nanti kita akan juga terus berbagi di dalam grup KGBN Sanggau. Nah, kemudian kalau yang tidak punya mainnya di Facebook juga sama, silahkan dijadikan teman KGBN Sanggau. Nah, itu. Nah, ini juga mumpung juga ada teman-teman, boleh ya saya informasikan juga, em, 1 minggu ke depan di Jakarta itu ada kegiatan KPI namanya, Konferensi Pendidikan Indonesia. Nah, KPI itu isinya hampir rata-rata kepala daerah. Kalau bukan bupati, wali kota, wakil bupati. Dan alhamdulillah ya teman-teman, tadi siang saya baru dapat informasi bahwa wakil bupati kita yang akan datang langsung ke Jakarta untuk mengisi sebagai salah satu narasumber atau pembicara di konferensi pendidikan Indonesia tersebut. Dan harapannya saya pengen juga nanti teman-teman boleh menyampaikan apa sih keinginan teman-teman gitu ya untuk di Sanggau.
nanti saya akan coba untuk curhat sama beliau kayak gitu. Ya mumpung beliau juga masih muda, masih semangat gitu ya, siapa tahu mungkin ide-ide kita bisa diterima, bisa direalisasikan kayak gitu. Ya, mohon doanya ya, mudah-mudahan saya juga bisa ikut mendampingi beliau sampai ke Jakarta juga untuk ikut KPI. Itu Bu Septi, Selamat tembus tembus juga ke Bu Wakil. perjuangan coy. Mudah-mudahan dilancarkan nanti, Bu. Amin, amin, amin. Dan Nggak ada Ya, mudah-mudahan kendala amin. Amin. untuk kita peserta punya. TPN kita bisa jauh lebih banyak dari tahun lalu, Iya. yang ke Jakarta juga bisa lebih banyak ya. Walaupun Supportnya bagus kah, Bu Wakil? belum, nanti hari Senin mungkin ya baru ketemu beliau. Tapi paling tidak dengan beliau ikut KPI kita bisa banyak cerita dulu tentang perjuangan KGB dan teman-teman guru belajar yang ada di Sanggau gitu ya. Dan salah satunya itu ya teman-teman, jangan lupa ikut TPN, pantau terus saluran KGBN Sanggau, pantau terus grup-grupnya, dan Iya. jangan lupa berbagi informasi apa yang sudah teman-teman dapatkan malam ini, gitu. Ya, Iya, Bu. diharapkan juga teman-teman yang hadir malam ini bisa mengajak teman-teman lainnya, paling tidak teman-teman satu sekolah gitu, untuk sama-sama ikut TPN 12 dan juga bisa sama-sama mengerjakan misi belajar. Oke, Ya, Bu. begitu ya Bu Anissa. Betul Eh, Bu Ijul. Oke. Kalau eh, kita tutup ya, Bu ya. ya silahkan kalau memang sudah Eh, tidak ada Silakan lagi Bu. dari teman-teman. ya kalau sudah tidak ada kita tutup. Jangan lupa Ya foto dulu. mudah-mudahan foto dulu, Bu. Iya, yang bisa on cam dong, Ayo teman-teman yang bisa biar on iya. cam. Ada Pak Soleh yang masih selalu soleh. Selalu paling ganteng ya, Bu. Lalu hilang ya. Oh ada. Wah, Kok masih Bu masih ini Septi. nih kayaknya masih pakai masih baju dinas. berpakaian pramuka masih Luar jadi biasa. Ayo teman-teman on cam, tarik aja mantap. segelas spray, segelas taplak meja tuh yang di dekatnya. Gue lagi nggak pakai tenda. Oke. Thank you Pak Eh, Lukim. Sama Mudah-mudahan saya ketemu ya Pak Lukim di Jakarta. Iya nih, besok gas semoga ya, sampai 12. Ayo, Udah, Bu. ada Bu Eti Juniarti. Asik. Iya, baru muncul. Mungkin Jangan salah. Bu Anissa, Pak Lukim bisa menyampaikan sebagai penyemangat kita di sini, teman-teman. Boleh Pak Lukim kasih. Oh iya, kalau tadi W-nya udah kuat ya, maksudnya tuh saya sedikit, ini bukan iming-iming, cuman menyampaikan fakta gitu ya. Jadi misi belajar itu sebetulnya pintu gerbang awal untuk pengembangan diri dan juga untuk memperluas dampak gitu ya. Karena benefitnya itu kan banyak banget gitu. Kalau misalnya eh, mengerjakan misi belajar gitu, yang paling dekat gitu itu ya berkesempatan untuk menjadi narasumber gitu ya di Temu Pendiri Nusantara gitu, dari mulai yang level eh, daerah sampai ke puncak. Yang kedua, ketika praktik baiknya bagus gitu ya, itu juga akan kami undang untuk menulis di surat kabar guru belajar gitu, memperluas eh, apa dampaknya gitu ya, biar menginspirasi lebih banyak guru gitu. Dan kami juga sekarang punya eh, forum gitu, punya panggung namanya Festival Cerita Guru Belajar, di mana nanti dari penulis surat kabar yang terbit itu juga kami undang untuk menjadi narasumber di eh, salah satunya Festival Guru Belajar. Juga tentunya eh, kegiatan-kegiatan lain gitu ya yang kami punya gitu di Guru Belajar Foundation maupun di Cerita Guru Belajar, KPM, KGC tergantung, tapi utamanya di Cerita Guru Belajar gitu. Jadi akan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir,
profiling kompetensi diri gitu ya. Jadi kalau kita selama ini mengembangkan karir, mungkin sebagian dari kita ya, saya tidak menganggap semuanya. Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa mengembangkan karir itu sangat linear gitu ya, hanya jadi guru, terus kepala sekolah atau waka, nanti mungkin jadi kalau dulu jadi pengawas gitu, eh, kemudian selesai gitu ya. Dan itu kan slotnya terbatas gitu ya. Kepala sekolah kan satu sekolah cuma satu ya. Kalau cara berpikir mengembangkan karir hanya di em, sekolah gitu atau di jalur struktural tentu saja terbatas. Tetapi di sini TPN memberikan jalur gitu yang tidak terbatas gitu. Itu yang kami sebut sebagai karir protean, dan kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita kompeten di dalamnya gitu. Dan itu sudah banyak buktinya ya gitu. Bu Titis, Bu Juliawati, Bu Anissa dan teman-teman yang lain gitu, banyak yang kemudian menjadi guru pelatih, menjadi narasumber di berbagai forum, diundang ke sana kemari gitu, berjejaring, berkolaborasi, dan itu akan mengembangkan diri kita sebagai individu maupun sebagai guru gitu ya, di keprofesian guru ini. Itu sih mungkin tambahan yang tadi belum saya kayaknya belum dengar gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Terima kasih. Kim. Oh ya teman-teman, ini Pak Muhammad Lukman Hakim ini dari Guru Belajar Foundation ya. Jadi khusus di divisi kurator kelas gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya Ya, dan Bu. dari Bu Ijul. Boleh tadi suruh on cam ya, terus ditutup lagi. Yuk kawan-kawan on cam, Pak Solehnya hilang jadinya. Yang bisa on cam, ayo kita on cam, kita foto dulu dokumentasi. Walaupun sudah ada juga yang keluar-keluar ya. Bu Eti mana tadi? Udah dibuka, tutup lagi. Bu Ijul backup juga ya. Kadang-kadang nih suka nggak. Oke. Ini, saya juga foto juga. Yep. Oke. Sama-sama Bu Ijul. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. Tadi sempat dua slide, tapi sekarang tinggal 1. Oke, sudah. Silahkan Bu Septi. Ya, terima kasih Pak Lukim. Kita tutup ya Bu ya. Yup. Silakan Bu Septi. Terakhir, ya kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada sosialisasi yang singkat ini. Ya, banyak informasi-informasi untuk kita. Yang mudah-mudahan nantinya kita juga yang hadir juga di sini akan terlibat langsung dalam TPN ini. Jangan lupa tadi follow Instagramnya KGBN Kabupaten Sanggau dan juga Facebooknya ya Bu Anissa ya. Terakhir Bu, saya tutup dengan pantun nih Bu. Bukan mawar, bukan melati, tapi semangat yang terus menyala. Kita guru pembelajar Cakep. sejati, TPN 12 tempat kita bertumbuh bersama. Terakhir Cakep. Bu, mentari pagi bersinar cerah, burung bernyanyi riang berseri. Kebersamaan ini amatlah indah, sampai bertemu kembali pada TPN 12 Kabupaten Sanggau nanti. Oke. Asik. Cakep. Ya, mungkin saya tutup Bu. Selanjutnya nanti kita obrolkan ke grup KGBN. Mungkin barangkali ada yang pertanyaan yang belum selesai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh.